kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan materi hari Selasa yang lalu. Hari Selasa yang lalu kita sudah sampai di medan magnet ya, medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik seperti ini. Ya. Nah, ini di kesempatan yang lalu kita masih mencari medan magnet dari setiap titik. Ya, medan magnet dari titik-titik ini, dari titik P ataupun titik Q gitu ya, dengan arah kawat yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari resultan dari medan magnet di sebuah titik jika satu titik itu dipengaruhi oleh banyak sumber medan magnet gitu ya. Jadi kita nanti akan mencari resultan. Hari ini gitu ya. Hari ini kita cari resultan medan magnet. Nah, itu masih di kawat yang lurus dulu ya. Kawat lengkungnya belum. Jadi karena kita tahu yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu bahwa medan magnet itu adalah besaran vektor, maka nanti untuk mencari total dari besar medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh lebih dari satu ya, lebih dari satu sumber, maka nanti kita menggunakan aturan vektor. Nah, ini contoh, misalkan seperti ini. Saya memiliki dua buah kawat ya, pengantar yang panjang. Ini dialiri arus I1 sama dengan 4 ampere. Kemudian ini dialiri yang kedua ini. Nah ini. Kemudian dialiri arus I2 sama dengan 2 ampere. Nah ini ya, jadi masing-masing nanti akan di sekitar kawat ini akan menghasilkan medan magnet. Jadi muternya ini sana. Ini pun demikian ya, I2. Nah, muternya searah dengan 4 jari kita ketika mengacungkan jempol gitu ya. 4 jarinya melengkung, memutar gitu, yang itu adalah arah putar medan magnet, sedangkan ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik. Nah, kemudian kita akan mencari resultan dari medan magnet di sebuah titik yang terletak di antara dua kawat ini. Jadi misalkan di sini ada sebuah titik ya, titik pengamatan. Anggap saja namanya adalah titik P. Ini sebagai titik P. Dan ini jaraknya dari sini 2 cm. Kemudian dari I2 atau dari kawat yang kedua itu 4 cm. Ini ya, 4 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar medan magnet di P dan arahnya kemana? Arahnya kemana? Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, atau masuk ke dalam bidang gambar atau keluar bidang gambar gitu ya. Itu pertanyaannya. Jadi ditanyakan adalah nilai dan arahnya. Kemudian untuk mencari resultannya, kita harus menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh I1 ini. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh I1. Arahnya kira-kira masuk ke dalam bidang gambar atau keluar bidang gambar. Kalau I1 ke atas, kemudian titik P itu di sebelah kanannya kawat yang dialiri arus I1. Kira-kira bagaimana? Bingung ya? Menentukan arahnya, ini harus tahu arahnya. Ya. Kalau kita melihat di gambar arah putarannya ini yang warna merah, berarti yang di sebelah kanannya kawat ini kan dia akan berputar masuk ke dalam bidang gambar gitu ya.
masuk ke dalam bidang gambar. Jadi arahnya yang di titik P itu akibat dari I1, nah di sini, ini ya, jadi di bagian ini, di titik P itu ada mengalami medan magnet, arahnya masuk bidang gambar. Jadi saya gambar dengan silang. Kalau silang berarti arahnya masuk bidang gambar. Ini adalah medan magnet akibat arus pertama. Nah itu, vektor, gitu ya. Kemudian titik P ini juga mengalami medan magnet yang disebabkan oleh I2 karena di sebelah kiri ini arusnya ke atas, titik P di sebelah kirinya I2, maka medan magnet di titik P itu akibat dari I2 ini adalah keluar bidang gambar. Ini ya, keluar bidang gambar. Ini saya gambar lingkaran dan titik. Nah ini kalau tampak dari depan. Kalau tampak dari atas, dilihat dari atas ya, tampak dari atas itu berarti pengamat berada di atas sini. Kalau tampak atas dari sini, ini pengamat, ya. Jadi kalau dari atas itu arus I1 itu menuju ke pengamat, jadi titik ini ada I1 4 ampere, kemudian sini ada I2 juga menuju ke pengamat yang ada di atas itu. Jadi ini adalah I2 sama dengan ini 2 ampere. Kemudian titik P di sini. Nah, ini 2 cm. Titik P dilihat dari atas, ya. Dan ini 4 cm dari I2. Kemudian akibat dari I1 mengalami medan magnet masuk bidang gambar. Jadi kalau dilihat dari atas menjadi ke sana. Ini adalah B1. Kemudian akibat dari I2 ini ke sana. Ini adalah B2. Ya, ini kalau dilihat dari atas. Jadi kalau dilihat dari atas, kawat itu hanya seperti lingkaran saja. Jadi sama kalau kita melihat pulpen itu, kalau kita lihat dari ujung-ujungnya, maka kelihatan hanya lingkaran saja. Ya, jadi nanti bisa dibayangkan seperti itu. Nah, kemudian kita tetapkan, karena ini adalah vektor, maka kalau ada vektor dengan arah yang berlawanan, mesti salah satunya tandanya harus negatif. Gitu ya. Kemudian ditetapkan arah masuk bidang gambar, kita beri tanda misalkan positif gitu ya. Arah bidang gambar positif, kemudian vektor yang arah keluar bidang gambar ya, arah bidang gambar berarti negatif. Ini ya. Oke. Jadi maka kalau kita lihat di sini B1 itu adalah masuk bidang gambar, maka dia nanti positif, sedangkan B2 ini adalah keluar bidang gambar, sehingga nanti kita beri tanda negatif. Sehingga untuk resultannya bagaimana? B total, jadi resultannya itu nanti adalah B1 min B2. Jadi untuk B total, besarnya B total ini ya, nanti adalah B1 min B2 ya. Kemudian ini B1 berarti adalah mu 0 kalikan I1 per 2 pi A1 dikurangi mu 0 I2 per 2 pi A2. Ini ya. Nah, mu 0 itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, kemudian I1 4 ampere per 2 pi A1 itu adalah 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi meter.
Ini 4pi kali 10 pangkat min 7, I2 adalah 2 ampere, per 2pi kalikan arusnya, jaraknya ya, jaraknya titik P dari kawat yang kedua itu adalah 4 cm. Jadi inilah 4, 10 pangkat min 2. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan. Jadi ini ada 4pi hilang dengan yang 2pi dan 2 ini. Kemudian yang ini 4pi hilang dengan yang ini. Nah, kemudian 2-nya juga hilang. Nah, ini ya. Nah, jadi hasilnya di sini adalah berapa itu? 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi dengan ini adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Ini ya, sehingga hasilnya ini adalah 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, hasilnya adalah positif. Ini ya, hasilnya positif. Hasilnya positif ini. Apa maknanya kalau positif? Positif berarti dia masuk bidang gambar. Ini ya. Jadi tadi kan sudah ditetapkan positif, berarti ini adalah arah resultannya masuk bidang gambar. Nah, sebagaimana yang sudah ditetapkan ini tadi, disepakati ini ya, masuk bidang gambar positif, arah keluar bidang gambar negatif. Loh, siapa yang menetapkan ini, yang mengerjakan soal? Apakah boleh misalkan yang keluar dibuat positif, yang masuk negatif? Boleh. Ya, nanti hasilnya akan negatif, yang artinya adalah masuk bidang gambar. Nanti kesimpulan arahnya itu akan sama, meskipun tandanya secara matematisnya beda, tapi hasilnya itu nanti akan sama, arahnya juga sama. Jadi yang menentukan mana yang positif, mana yang negatif itu adalah yang mengerjakan soal, gitu ya. Bebas, kalian suka yang mana? Yang masuk ke bidang gambar positif atau negatif itu terserah yang mengerjakan soal. Nah, baik. Jadi ini contoh ya, contoh ketika satu titik dipengaruhi oleh dua sumber. Nah, kalau tiga bagaimana? Ya, nanti sama saja. Tinggal nambahkan satu lagi, berarti nanti di sini ada B3. B3 disebabkan oleh kawat yang ketiga. Itu. Nanti tinggal setelah itu dijumlahkan atau dikurangkan tergantung arahnya kemana. Kalau arahnya berlawanan, mesti tandanya salah satunya negatif, salah satunya positif. Kalau arahnya semuanya sama, ya berarti dijumlahkan semua, gitu ya. Jumlahkan aja semua biar mudah. Gitu. Baik. Nah, berikutnya adalah ini. Karena ini adalah vektor, gitu ya. Karena ini adalah vektor, maka resultan ini bisa saja totalnya menjadi 0. Ya. Resultan vektor itu totalnya itu bisa saja menjadi 0. Kapan resultannya 0? Yaitu ketika dua vektor atau lebih yang akan dijumlahkan itu, ya arahnya totalnya nanti, atau dua vektor ya, misalkan dua vektor yang dijumlahkan itu sama arah, sama nilainya, tapi arahnya berlawanan. Nah ini ya, sekarang kita contohkan. Kita akan cari titik di mana resultannya 0. Ya. Titik dengan resultan medan magnet 0. Ini ya. Nah, yang pertama, ini ya, yang pertama untuk arus yang searah. Tidak ada yang bergabung. Ini ya, arus sumber searah. Searah berarti kalau saya gambarkan ada dua buah kawat lurus yang panjang ini. Nah, seperti ini ya. Ini I1. Kemudian
Ini ada I2. I1 dan I2. Gitu ya. Nah, berarti kita akan mencari titik dengan resultannya total adalah 0. Berarti kita misalkan ini ada titik pengamatan 1, P1 gitu ya. Kemudian di sini ada P2, kemudian di sini ada P3. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh I1 dan I2 di titik masing-masing itu. Sekarang itu nanti adalah keluar bidang gambar. Jadi B1 ini keluar bidang gambar. Jadi nanti kalian bisa mencobanya menggunakan tangan kanan ya, tangan kanan memegang ballpoint, jempolnya lurus dengan ballpoint, kemudian tangan 4 jari yang lain menggenggam gitu. Maka di sebelah kirinya pulpen itu kan putarannya menuju ke kita, sedangkan di sebelah kanan nanti putarannya akan menjauhi kita. Itu yang menuju berarti keluar bidang gambar, yang menjauhi kita berarti itu adalah masuk bidang gambar. Itu untuk memudahkannya. Jadi di sini ada B1. Nah, kemudian B2. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh I2 di titik P1 itu arahnya juga keluar bidang gambar. Karena P1 berada di sebelah kiri dari kawat I2 yang arusnya ke atas itu. Jadi ini juga arahnya keluar bidang gambar. Ini adalah B2. Nah, B1 dan B2 ternyata arahnya sama. Kalau arahnya sama, maka tidak mungkin ya resultannya itu 0. Jadi untuk yang ini B sigma B ya tidak akan sama dengan 0 karena searah. Jadi P1 tidak mungkin di situ menghasilkan resultan 0. BR misalnya B resultan gitu ya. Kemudian yang di titik P2, di titik P2 ada medan magnet yang dihasilkan oleh I1. Berarti kalau I1 itu menyebabkan masuk bidang gambar. Ini B1. Ya, karena P2 berada di sebelah kanan I1 yang arusnya ke atas. Kemudian medan magnet akibat I2 itu arahnya keluar bidang gambar. Nah, ini ya. Sini. Jadi menuju ke arah kita sebagai pembaca. Nah, ini. Jadi B1 dan B2 itu berlawanan arah sehingga memungkinkan B1 sigma ya. Sigma BR sama dengan 0 yaitu ketika B1 besarnya sama dengan B2. Nah, itu. Baik, kemudian kita lanjutkan di titik P3. Di titik P3, medan magnet yang dihasilkan oleh I1 itu arahnya masuk bidang gambar. Disilang, ini adalah B1. Kemudian di titik P3 juga ada medan magnet yang dihasilkan oleh I2. Ini arahnya juga masuk ke dalam bidang gambar atau menjauhi kita sebagai pengamat. Nah, dari situ kelihatan bahwa B1 dan B2 di titik P3 arahnya sama-sama masuk bidang gambar sehingga tidak mungkin totalnya 0 karena arahnya sama. Jadi sini sigma BR tidak mungkin untuk 0 ya. Jadi tidak mungkin untuk 0. Nah, kemudian contoh gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, sebelum saya contoh, kesimpulannya jika arus searah sumber searah maka titik yang resultannya
0 berada di antara kedua kawat. Nah ini, berada di antara. Di antara itu tidak harus di tengah. Contoh, ya sekarang contoh. Contohnya ini. Oh, nah, misalkan ini ada I1, 4 ampere. Kemudian ada lagi di sini I2, 2 ampere. Kemudian ini terpisah sejauh misalkan 10 cm. Nah, tentukan letak titik P ini agar resultannya 0. Ya, di manakah letak titik dengan resultan medan magnet 0. Ini ya, kita akan mencari. Nah, untuk mencari itu berarti kan eh, kita tadi sudah tahu bahwa kalau arusnya I1 dan I2 ini searah, maka di antara kedua kawat ini yang bisa menyebabkan medannya 0. Jadi di sini ada B1 masuk ke dalam, kemudian ada B2 keluar ya. B2 keluar, sedang gambar. Nah, berarti di situ nilainya akan 0 gitu ya. Ketika jadi sebenarnya ini sigma BR sama dengan 0. Nah, sigma BR ini adalah B1 dikurangi B2 sama dengan 0 sehingga B1 sama dengan B2. Nah, B1 itu adalah mu 0 kalikan I2 per 2 pi A1. Oh, 1 ya 1 ya. I-nya I1 bukan I2. Kebalik. A1. Nah, permasalahannya di sini adalah kalau misalkan A1 ini adalah X, maka di sini ini adalah 10 cm min X. Ini ya. Jadi kalau yang di sini berarti ada mu 0 I2 per 2 pi A2. Nah, mu 0-nya kan sama kiri kanan. Nah, mu 0-nya sama, coret saja. Ini dan ini sama. 2 pi-nya juga coret. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa lebih sederhana dalam menghitungnya. Kemudian I1 kita masukkan nilainya atau nanti dulu boleh. Jadi misalnya kita I1 per X sama dengan I2 per 10 min X dalam sentimeter gitu ya. Oke. Kemudian I1-nya adalah 4 per X sama dengan 2 per 10 min X. Nah, ini sebenarnya aslinya cuma diubah ke meter, 10 pangkat min 2. Ini kali 10 pangkat min 2, tapi kan masing-masing bisa dicoret itu ya. Jadi kalau menemukan perbandingan seperti ini, tidak diubah ke meter, tidak apa-apa. Perhitungan nilainya masing-masing harus diubah ke meter dulu. Nah, lebih aman boleh seperti ini, diubah ke meter. Kemudian ini 2 dan 4-nya bisa coret. Dan baru kali silang. Ya. Dikalikan silang, oke, dikalikan silang, di situ akan diperoleh berapa itu? 2 kali 10 min X sama dengan X ini ya. Jadi ada 20 min 2X sama dengan X, sehingga 20 sama dengan 3X. Jadi X sama dengan 20 per 3 cm. Atau ini adalah 6,67 cm. Nah, jadi inilah sebentar.
Ini ya, contoh ya. Contoh untuk mencari titik dengan resultannya adalah 0. Jadi titik dengan resultan medannya adalah 0. Kok bisa 0? Ya karena medan itu adalah vektor, sehingga ketika menemukan dua buah vektor yang arahnya berlawanan, nilainya sama, itu akan bisa diperoleh hasil resultan sebesar 0. Ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Untuk sekarang kasus ketika arus sumbernya ini berlawanan arah. Oke, ini ya. Jadi ini saya batasi dulu. Yang kedua ya. Tadi kan yang pertama arus sumber searah. Sekarang yang kedua adalah arus sumber berlawanan arah. Nah ini berlawanan arah. Jadi ada dua kawat lurus yang panjang, dialiri arus, misalkan ini I1, kemudian di sini ada I2 arahnya ke bawah, I1-nya ke atas. Nah, kemudian kita akan mencari titik dengan resultannya 0. Jadi ini ada P1, kemudian di sini ada P2, di sini ada P3. Ini ya. Nah, akibat dari I1, ini akan diperoleh medan magnetnya menuju ke arah kita, berarti keluar bidang gambar. Ini adalah B1. Kemudian apa namanya? Medan magnet akibat dari arus I2 itu, karena arusnya ke bawah, maka titik P1 di sebelah kiri itu akan menghasilkan medan magnet yang arahnya itu masuk bidang gambar. Nah ini, nanti kalian bisa mencoba jempolnya lurus, tangannya menggenggam yang 4 jari itu, kemudian jempolnya diputar ke bawah. Maka di titik P di sebelah kirinya itu akan diperoleh masuk bidang gambar. Jadi ini ada B2. Nah, karena B1 dan B2 berlawanan arah, maka memungkinkan totalnya itu 0. Sigma BR sama dengan 0. Nah, kemudian untuk di titik P2 itu menghasilkan B1 akibat dari I1, ini adalah masuk bidang gambar. Ini ada B1. Kemudian medan magnet akibat I2 ini juga masuk bidang gambar. Ini ya, jadi nah ini ya B2. Nah, kalau arahnya sama seperti ini, maka sigma BR atau resultannya tidak mungkin 0 karena searah. Ya, tidak mungkin saling meniadakan, malah saling menjumlahkan. Kemudian yang ketiga, di titik P3 ini ada B1, arahnya berarti masuk bidang gambar, sebelah kanan, ya. Dari I1 yang arahnya ke atas arah arusnya, maka di titik ini B1 arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Sedangkan B2, karena arus I2 itu arahnya ke bawah, maka titik P3 itu medan magnetnya akibat I2 itu akan keluar bidang gambar. Nah, menuju ke arah kita. Jadi ini ada B2. Nah, kalau kita lihat dari situ arahnya berlawanan, maka memungkinkan nilai resultannya 0. Nah, di titik ini memungkinkan sigma BR sama dengan 0. Ini ya, jadi memungkinkan untuk nilainya 0. Jadi kesimpulannya,
Jika arusnya berlawanan arah, maka medan magnet yang resultannya 0 itu memungkinkannya adalah di sebelah kanan dari kedua kawat itu atau di sebelah kiri di kedua kawat. Lalu kita pilih yang mana? Nanti biasanya adalah yang dekat dengan nilai arus yang kecil. Ya, jadi dipilih saja I1 dan I2 besar yang mana. Ya, jadi kalau I1-nya lebih kecil, maka nanti dipilih di sebelah kiri I1 itu. Kalau I2-nya yang lebih kecil, ya berarti kita pilih P3 itu yang memungkinkan untuk 0. Gitu ya. Oke, sekarang contoh. Contoh mirip dengan yang tadi. Nah, ini satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah, arah arusnya, gitu ya. Misalkan di sini I1, yang sini namanya misalkan I2. Nah, ini ada 2 ampere, yang I2-nya ini 4 ampere. Oke, ya. Kemudian kalau seperti ini kan kita sudah tahu tadi. Jadi yang memungkinkan nilainya 0 adalah di sebelah kanan dari I1 itu atau di sebelah kirinya dari I2, ya. Maka kemudian kita untuk memilih tempat itu dari antara dua itu, kita memilihnya dilihat dulu letak arus yang kecil. Arus yang kecil itu adalah I1. Maka nanti nilai resultan yang 0 memungkinkan 0 itu ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kita anggap sebagai X. Nah, jika kemudian ini misalkan terpisah sejauh 10 cm. Nah, ini misal seperti ini ya. 10 cm. Nah, berarti nanti di sini X dan untuk jaraknya dari I2, maka di sini nanti adalah 10 plus X. Nah, ini ya untuk sampai sini. Nah, pertanyaannya adalah tentukan letak titik dengan resultan medan magnet 0. Ini ya. Kita akan mencari titik dengan resultan medan magnetnya adalah 0. Nah, berarti di gambar di sini B1 itu nanti arahnya adalah keluar bidang gambar. Ini adalah B1. Di satunya ini ya. Kemudian B2 itu masuk bidang gambar. Berarti medan magnet yang diakibatkan oleh I2. Ini masuk bidang gambar B2. Nah, karena ini 0, berarti kan syaratnya adalah B1 sama dengan B2. Jadi yang di sini ini nanti terjadi jika B1 sama dengan B2, ini ya. Ini ketika B1 sama dengan B2. Jadi itu syaratnya biar menjadi 0. Nah, B1 berarti adalah mu 0 I1 per 2 pi kalikan X. Kemudian ini ada mu 0 I2 per 2 pi kalikan 10 plus X gitu ya. Diubah ke meter boleh. Jadi sebenarnya dikalikan 10 pangkat min 2. Tapi nanti kan sebenarnya dicoret ya 10 kali. Nah, 10 pangkat min 2 ya. Ini kali 10 pangkat min 2. Nah, diubah ke meter biar lebih aman. Tapi nanti bisa coret. Ini coret dengan ini akhirnya hilang. Nggak usah diubah juga nggak apa-apa akhirnya. Mu 0 hilang. 2 pi hilang. Nah, ini ya. Sehingga tersisa ya tinggal I1 per X. Mirip dengan yang contoh sebelumnya. Jadi I1 per X. Kemudian sini ada I2 per 10 plus X. Kita masukkan angkanya. I1 ada 2 per X. Berarti ini ada 4 per 10 plus X. Ini ya. Oke. Kemudian kita sederhanakan di situ. Coret. Ini ada 2. Jadi kalau kita kalikan silang, 10 plus X sama dengan 2X. Sehingga 10 sama dengan X. Jadi X itu adalah 10 cm.
Nah, jadi letaknya adalah ini, X ini adalah 10 cm di kanan I kawat dengan I1. Ya. Kalau diukur dari I2 berarti adalah 20 cm. Jadi boleh juga ini berarti misalkan Y itu ya. Itu adalah 10 plus X. Jadi ini adalah 10 plus 10 sama dengan 20 cm di kanan I2. Nah ini. Itu contohnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau masih bingung nanti silakan ada pertanyaan boleh bertanya. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Oke, jadi pembahasan yang lalu dan pembahasan ini tadi, ini adalah kasus ketika medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Nah, sekarang kita akan ke kawat lengkung ya. Medan magnet di sekitar kawat lengkung berarus listrik atau kawat melingkar gitu ya. Jadi ini adalah medan magnet sekarang di sekitar penghantar atau kawat lengkung berarus listrik. Berarus. Ya, di sekitar kawat lengkung berarus listrik. Ya, sekarang yang pertama ya, yang pertama di atas bidang lingkaran. Titiknya berada di atas bidang lingkaran itu ya. Nah, nanti menentukan arah medan magnetnya bagaimana? Tetap menggunakan aturan tangan kanan, tapi dibalik. Kalau yang kawat lurus itu, eh, ibu jari itu menunjukkan arah arus, yang banyak jari, 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet. Nah, nanti ketika kawatnya itu melingkar, maka dibalik. Yang 4 jari yang menggenggam ini, ketika kita mengacungkan jempol gitu ya, 4 jari yang menggenggam itu nanti menunjukkan arah arus, sedangkan ibu jari itu menunjukkan arah medan magnet. Nah, jadi kalau misalkan ya, ini contoh, jadi kalau misalkan ini ada bentuk lingkaran ya, ini saya gambar elif karena ini agak, kita akan melihat di proyeksi gitu ya. Nah, misalkan arusnya ke sana, jadi itu ada kawat, misalkan kawat melingkar, ada arus listriknya I gitu. Nah ini, maka nanti medan magnetnya itu dari sini, di tengah ini arahnya ke sana. Ini ya, jadi dari sini, nah, nanti dia juga bisa seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi nanti arahnya ke sana. Nah ini B. Gitu. Itu kalau putarannya seperti itu. Nah kalau putarannya dibalik ya berarti arah B-nya dibalik. Gitu ya. Jadi ini adalah medan magnetnya. Kemudian apa yang maksudnya di atas bidang lingkaran ini? Jadi kita akan mengamati, misalkan ini lingkaran gitu ya. Kita melihatnya agak agak ke atasnya sedikit, tidak lurus dengan tidak benar-benar dari samping gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pusat lingkaran, ini ada jari-jari lingkaran, ini R gitu. Kemudian kita mengamati titik yang jaraknya di sini. Di atasnya ini ya, sesumbu dengan titik pusat ini, tapi berada di atas sana. Titik P ini. Nah, kita mau mencari di situ, medan magnet di situ berapa gitu ya. Medan magnetnya di titik itu berapa?
Nah, nanti ada persamaannya. Ya, ada persamaannya. Kemudian caranya ini, kita tarik dulu garis bantu gitu ya. Di sini. Jadi sumber medan magnetnya kan ada di kawat ini. Nah, ini jadi arusnya ke sana misalkan. Muter gitu ya. Arusnya muter, maka di sini di titik P itu nanti ada medan magnet arahnya ke atas sana ya. Ke atas sana. Ini adalah B. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sudut. Ini alfa. Jadi diketahui R, misalkan di sini adalah H, ketinggian atau jaraknya titik P itu dari pusat lingkaran. Jadi ini misalkan adalah H, maka dari situ nanti kita juga bisa mencari sisi miringnya ini ya. Sisi miringnya itu berapa? Menggunakan teorema Pitagoras. Kemudian dari situ kita bisa menggunakan alfanya bisa di sini atau mungkin ada buku yang menggunakannya di sini gitu ya. Kalau menggunakan di sini, saya cari yang lain warnanya. Nanti kalau misalkan menemukan yang sebuah buku atau buku itu menggunakan sudut di sini, jika yang diketahui isinya adalah theta gitu, nah nanti rumusannya bagaimana gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan besarnya B itu? Ya, besarnya B untuk kasus ini gitu ya, di jarak H dari titik pusat lingkaran ini, maka nilainya B untuk kawatnya satu putaran penuh gitu ya, B, oh, saya buat lebih umum lagi. Nanti ada N. N itu banyaknya lilitan. Kalau ini kan satu putaran toh kawatnya, berarti satu lilitan. Kalau nanti hanya setengah putaran ya berarti setengah lilitan N-nya gitu ya. Setengah bisa bisa satu, bisa dua, bisa setengah gitu ya, bisa seperempat, bisa tiga perempat itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian rumusnya N mu 0 I, jadi ini ada arusnya I per 2 ya, 2 hati-hati. 2 oh biar sama dengan sebelumnya ya, biar sama dengan rumusan-rumusan sebelumnya, jadi nanti tidak bingung. Yang itu saya beri nama A gitu aja. Ini A itu atau ini bisa juga R kecil ya, sisi miringnya itu. Jadi nanti di situ ada mu 0 I, kemudian N, kemudian ini ada 2A. Bedanya dengan yang kawat lurus tadi ada 2 pi A. Kalau ini hanya 2A, pi-nya tidak ada. Gitu ya. Pi-nya tidak ada. Kemudian karena ini di titik sejauh H itu, maka menggunakan sin dari alfa dipangkatkan 3. Nah, gitu ya. Sin alfa pangkat 3. Nah, kalau yang diketahui theta bagaimana? Kalau yang diketahui theta berarti pakai cos atau boleh juga langsung saya tuliskan di sini n mu 0 i per 2a cos pangkat 3 theta. Nilainya sama ini ya, itu sama saja. Karena sudutnya beda. Jadi nanti dilihat saja di mana letak sudutnya gitu ya. Ada buku yang pakai sin, ada buku yang pakai cos. Nah, ini jika titik P itu berada di ketinggian H itu dari pusat lingkaran. Gitu ya. Oh ya, ini saya beri keterangan dulu. N ini banyaknya lilitan. N banyaknya lilitan. Bisa satu, bisa lebih kurang kurang dari satu gitu ya. Kemudian untuk A, jari-jari lingkaran. Lingkaran. Ini meter. Kemudian kalau I, arus listrik. Ampere. Kemudian ada apa di situ? Sudah ya. Kalau mu 0 ya sama dengan yang sebelumnya, 4 pi 10 pangkat min 7. Nah, kemudian yang kedua, titiknya berada di pusat lingkaran. Ya, sekarang titiknya berada di pusat lingkaran.
Yang tadi kan di atas atau di jarak tertentu dari pusat lingkaran. Nah, sekarang yang kedua, tadi 2 atau A namanya? Oh, 1. Jadi ini 2 ya. Di pusat lingkaran. Di pusat lingkaran sekarang ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, arusnya misalkan ke sana, kemudian di sini ada A, maka medan magnet di titik P-nya pasti pusat lingkaran ini, titik P. Medan di situ nanti arahnya berarti ke atas sana. Ya, ke atas. Ini adalah B. Nah, jadi kalau titiknya ini di situ, jadi sebenarnya itu asalnya dari ini. Jadi titik P ini diturunkan ke bawah, maka lama-lama kan alfanya kan semakin besar menuju ke 90. Gitu ya. Maka ketika P di pusat lingkaran, jika P titik pengamatan itu di pusat lingkaran, maka alfa itu menuju ke 90 atau theta menuju ke 0. Sehingga persamaannya tadi kan ada B sama dengan N ya. N U0 I per 2A kalikan sin pangkat 3 alfa karena menuju 90 atau 90 jadi nanti N U0 I per 2A sin 90 pangkat 3. Nah, sin 90 itu kan 1, dipangkatkan 3 ya 1. Sehingga kalau di pusat seperti itu hasilnya ya B, rumusnya adalah B sama dengan N, banyaknya lilitan, U0 kalikan I per 2A. Kalau yang asalnya dari cos bagaimana? Sama ya. Jadi kan cos 0 itu 1, pangkatkan 3 ya 1. Nanti hasilnya juga sama. B sama dengan N U0 I per 2A. Jadi itu bedanya. Kalau yang kita amati titiknya di pusat lingkaran, maka menggunakan persamaan ini. Persamaan untuk medan magnet untuk di pusat lingkaran gitu ya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Contoh gitu ya. Misalkan ada potongan kawat bentuknya begini. Ini seperempat lingkaran gitu ya. Dialiri arus, ada arus listriknya ke sana gitu ya. Jadi dia mengamati yang bentuk lengkung ini. Kita akan mencari medan magnet di titik ini, titik pusat kelengkungan ini, gitu ya. Kemanakah arahnya? Kalau misalkan di sini R atau jari-jarinya A sama dengan 10 cm, kemudian 10 cm ya, arusnya I ini 4 ampere gitu. Apakah berapa B-nya di sini? Jadi B-nya di situ nanti mengikuti aturan tangan kanan. Jadi ini menuju ke arah kita B-nya. Ini ada B, ini ya. Kan kita lengkungannya seperti itu. Nah, ini jadi kalau kita itu jempolnya seperti menuju ke arah kita, jarinya melingkar seperti itu. Jadi sehingga untuk mencari nilainya itu nanti adalah B sama dengan N U0 I per 2A. N-nya berapa di situ? Seperempat lingkaran, ya berarti seperempat. Itu seperempat lingkaran, kalikan 4pi, 4pi ya. 4pi, 10 pangkat min 7, arusnya 4, kemudian dibagi dengan 2, kalikan A, A-nya 10 cm, atau 0,1. Ya. Nah, itu bisa disederhanakan, seperempat kali 4pi, ini hilang, kemudian ini tinggal 2, jadi hasilnya medan magnet di titik pusat itu, di titik P ini misalkan, nanti ada tinggal 2 pi kali 10 pangkat min 6 Tesla.
Nah, ini ya. Jadi ini adalah medan magnet di titik itu. Jadi medan magnet di titik P, di mana P itu adalah eh, pusat lingkaran. Kalau nanti lingkungannya 3/4 lingkaran ya, langsung aja masukkan 3/4 itu ya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan 3/4 lingkaran, ya. Harusnya ke sana misalkan. Di titik P ini berarti medan magnetnya nanti adalah masuk bidang gambar. Ini ada B gitu ya. Ini I. Misalkan I-nya 4 ampere. Kemudian di sini ada 10 cm juga jari-jarinya ya. Berarti berapakah B-nya? B-nya masuk bidang gambar arahnya. Kalau besarnya B sama dengan N mu 0 I per 2A. Jadi kita masukkan N-nya adalah 3/4 lingkaran. Kemudian mu 0-nya adalah 4pi. 10 pangkat min 7. Nah ini 4 per 2 kali A, 10 cm, 0,1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 4 ini dengan ini hilang ya. Kemudian 2 dengan ini tinggal 2, sehingga hasilnya itu nanti adalah 6 pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Ini ya, jadi semakin banyak lilitannya ya semakin besar. Gitu ya. Yang atas itu kan 2 pi, yang bawah ini soal yang kedua ada 6 pi. Nah, baik, itu pembahasan kita di kesempatan hari ini. Ya, semoga bisa difahami. Jadi jika ada ditanyakan, boleh ditanyakan. Ini saya siapkan absennya dulu ya, untuk kehadiran. Saya siapkan dulu untuk presensinya. Mohon tunggu sebentar. Setelah ini pelajaran apa PAI kelihatannya ya. Biasanya ditunggu Bu Alfi. Sebentar, saya share screen dulu presensinya. Oh, belum saya buka ternyata. IPA berapa ini? IPA 4 ya? IPA 4. Oke. Ada Adinda. Kemudian Agung Dwi. Alvina. Amelia. Anita. Arjun. Oh, Arjun belajar sendiri dari rumah. Oke. Bima. Hira. Kemudian Dwi. Aprilia Ningrum. Diuta ada. Oke. Dwi Aprilia. Dwi Yuda. Fahria. Fahria terus Fai. Faiza. Fitri. Filanza tidak ada ya. Hikmatiar. Ada. Jennifer. Arisma tidak ada. Pinanti. Muhammad Faisal tidak ada. Munalea. Kemudian Nabila. Nabila Pandu Bima. Angestika. Randy.
Putri tidak ada ya. Putri Septisari tidak ada. Deksana. Oke. Nur Aisyah. Kemudian Tasya. Taufik tidak ada. Ulfatur ada. Vanessa ada. Kemudian Yudia Wahyu ada. Oke, apakah ada yang terlewat? Ya, baik, kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan.